Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang media pembelajaran berbasis komputer. Namun, sebelum itu, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan profil grup kami. Di antaranya adalah Erma Mihastuti, selanjutnya adalah Ratna Ningsih Cahyani, dan selanjutnya adalah Elsa Amalia Husna. Sekarang kita beralih ke standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun standar kompetensinya adalah mahasiswa dapat memahami pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya adalah kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya adalah mahasiswa dapat memahami pembelajaran berbasis komputer dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita beralih ke latar belakang. Dalam era kemajuan teknologi di abad modern ini, komputer merupakan sarana penunjang aktivitas manusia di dalam bekerja dan berusaha demi tercapainya hasil kerja yang optimal seperti efisien, efektif, dan ekonomis. Di dunia pendidikan misalnya, proses pengolahan nilai siswa, pembuatan modul pembelajaran, demonstrasi materi belajar, dan proses penerimaan siswa merupakan contoh aktivitas pendidikan yang akhir-akhir ini telah menggunakan teknologi komputer. Selanjutnya kita beralih ke pengertian. Pengertian pembelajaran berbasis komputer. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara siswa, guru, dan bahan ajar. Jadi, pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan suatu komputer untuk membantu menyajikan materi pembelajaran kepada siswa, memantau kemajuan belajarnya, atau memilih bahan pembelajaran tambahan yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa secara individual. Selanjutnya kita beralih ke setting kegiatan pembelajaran dengan menggunakan komputer yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu CBI dan CAI, di mana pengertian CBI adalah konsep baru yang sampai saat ini banyak jenis desain dan implementasinya, tentunya dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan CAI adalah pembelajaran dengan menggunakan alat bantu komputer seperti untuk presentasi, sebagai alat peraga, dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke sejarah pembelajaran berbasis komputer. Pada sejarah pembelajaran berbasis komputer, ada 2, yaitu sejarah pembelajaran komputer secara umum dan sejarah komputer menurut Nasution. Sejarah pembelajaran komputer secara umum dibagi menjadi 3, yaitu masa prasejarah, masa sejarah, dan masa modern. Sedangkan sejarah komputer menurut Nasution dibagi menjadi 5, yaitu
sejarah komputer generasi pertama, sejarah komputer generasi kedua, sejarah komputer generasi ketiga, sejarah komputer generasi keempat, sejarah komputer generasi kelima. Yang akan dibahas pada saat ini adalah sejarah pembelajaran komputer secara umum. Yang pertama adalah masa prasejarah. Pada saat itu, tentunya belum ada teknologi informasi, baik berupa komputer atau telepon genggam. Manusia purba menggunakan tulisan berupa ukiran ataupun lukisan pada dinding-dinding buat tempat mereka tinggal. Lukisan-lukisan itu berbentuk isyarat tangan ataupun suara yang menceritakan tentang perburuan yang mereka lakukan, hewan yang mereka buru, cara mereka berburu, dan juga tempat mereka berburu. Selanjutnya adalah masa sejarah. Ada yang menyebutkan sejarah komputer pada 5.000 tahun lalu ketika ditemukannya alat hitung pertama. Alat itu bernama abacus atau sempoa. Alat ini berbentuk belahan papan yang di atasnya diberi pasir sehingga orang bisa menulis atau menghitung. Oleh karena itu, alat ini disebut abacus yang berasal dari bahasa Yunani yaitu abakos yang artinya penghapus debu. Bangsa Cina mengembangkan abacus dengan dua bagian. Pada terali bawah diberi 2 bijian, pada terali bawah diberi 5 bijian. Bentuk inilah yang populer hingga saat ini. Selanjutnya adalah masa modern. Pada zaman ini, bermula pada saat ditemukannya alat mekanik. Sejarah komputer mekanik diawali oleh penemuan Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662. Pada tahun 1642, yang pada waktu itu Blaise Pascal baru saja memasuki remaja di usia 18 tahun, yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya dalam melakukan penghitungan pajak. Kotak kuningan ini yang disebut Pascal lain mempergunakan roda putar bergerigi sebanyak 8 buah digunakan untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10 kelemahannya jika perhitungan sudah melebihi 10 digit angka. Selanjutnya adalah kita bahas sejarah komputer menurut Nasution. Sejarah komputer generasi pertama yaitu di antara tahun 1953 sampai 1958, di mana komponen perangkat keras komputer ketika itu adalah tabung elektronik dan memori magnetis. Selanjutnya adalah sejarah komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1958 sampai 1966. Ditemukannya transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer. Tube vakum tergantikan oleh transistor pada radio, televisi, dan komputer. Hal ini menyebabkan ukuran mesin-mesin elektrik diperkecil karena penggunaan tabung telah digantikan oleh transistor dan diode vakum, meskipun sifatnya sangat mudah terbakar. Yang selanjutnya adalah sejarah komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1966 sampai 1974, di mana transistor tergantikan oleh rangkaian elektronik berukuran besar atau Large Scale Integration atau LSI. Mulai diterapkan sistem pengoperasian yang canggih dan perangkat lunak pengendali komunikasi antar komputer. Selanjutnya sejarah komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1974 sampai 1982, di mana pada generasi keempat ini, ketika penelitian dari mikroelektronik telah sukses menghasilkan sirkuit terpadu atau chip, di mana ribuan transistor disatukan di dalam kepingan segi 4 silikon melalui proses Large Scale Integration. Transistor mulai digantikan oleh chip sebagai bahan logika komputer. Yang selanjutnya adalah generasi kelima,
yaitu pada tahun 1982 sampai sekarang. Generasi komputer pada era ini masih bersifat imajinatif, berupa ide atau gagasan. VLSI, Very Large Scale Integration, adalah komponen yang akan digunakan. Ide desain pada komputer pada generasi ini akan dikembangkan komputer yang dapat menerjemahkan bahasa manusia dan mampu berkomunikasi dengan manusia. Selanjutnya kita beralih ke bentuk-bentuk pembelajaran berbasis komputer. Pada bentuk-bentuk pembelajaran berbasis komputer ada dua macam, yaitu multimedia presentasi dan multimedia interaktif. Yang pertama adalah multimedia presentasi. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis, digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup pembelajaran yang cukup banyak, di atas 50 orang. Media ini cukup efektif, sebab menggunakan multimedia proyektor yang memiliki jangkauan pancar cukup besar. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, sound menjadi satu kesatuan penyajian sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. Program ini dapat mengakomodasi siswa yang memiliki tipe visual, auditif maupun kinestetik. Berbagai perangkat lunak yang memungkinkan presentasi dikemas dalam bentuk multimedia yang dinamis dan sangat menarik. Perkembangan perangkat lunak tersebut didukung oleh perkembangan sejumlah perangkat keras penunjangnya. Salah satu produk yang paling banyak memberikan pengaruh dalam penyajian bahan presentasi digital saat ini adalah perkembangan monitor, chart video, sound chart, serta perkembangan proyektor digital image projector, yang memungkinkan bahan presentasi dapat disajikan secara digital untuk bermacam-macam kepentingan dalam berbagai kondisi dan situasi, serta ukuran ruang dan berbagai karakteristik audiens. Tentu saja, hal ini menyebabkan perubahan besar pada tren metode presentasi saat ini dan dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengolahan bahan presentasi dengan menggunakan komputer tidak hanya untuk dipresentasikan dengan menggunakan alat presentasi digital dalam bentuk multimedia proyektor seperti LCD, infocus, dan sejenisnya, melainkan juga dapat dipresentasikan melalui peralatan proyeksi lainnya seperti overhead projector atau OHP dan film slide projector yang sudah lebih dahulu diproduksi. Yang selanjutnya adalah multimedia interaktif. Secara umum, multimedia interaktif ini disajikan dalam bentuk CD sehingga sangat cocok pembelajaran individual. Manfaat dari pembelajaran yang menggunakan multimedia interaktif antara lain mendorong siswa belajar secara mandiri, membantu siswa meningkatkan pemahaman materi, membantu dan mendorong guru dalam menjelaskan hal-hal yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Konsep interaktif dalam pembelajaran paling erat kaitannya dengan media berbasis komputer. Interaksi dalam lingkungan pembelajaran berbasis komputer pada umumnya meliputi 3 unsur, yaitu yang pertama, urutan instruksional yang dapat disesuaikan, selanjutnya jawaban atau respon atau pekerjaan siswa. Yang terakhir adalah umpan balik yang dapat disesuaikan. Untuk melibatkan keterampilan berpikir tingkat yang lebih tinggi, tugas-tugas yang disajikan melalui media ini harus mampu diperkenalkan dan memperhitungkan jawaban yang benar, yang lebih dari satu. Kreativitas dan perbedaan pemecahan yang disebabkan oleh pengetahuan awal siswa yang tidak homogen. Untuk meningkatkan kemampuan interaksi media berbasis komputer, saran-saran berikut perlu dipertimbangkan dalam pengembangan media tersebut. Yang pertama, pertimbangan untuk menggunakan rancangan yang berpusat pada masalah, studi kasus atau simulasi di mana siswa secara mental terlibat dengan penyajian itu. Yang kedua, buatlah penyajian instruksional singkat. Minta supaya siswa mengolah dan memikirkan informasi yang disajikan itu.
Selanjutnya, berikan kesempatan untuk berinteraksi sekurang-kurangnya setiap 3 atau 4 layar tayangan, atau setiap 1 atau 2 menit. Selanjutnya, pertimbangan desain di mana siswa tidak diberi informasi dalam bentuk linear, tetapi mencoba menemukan informasi melalui eksplorasi aktif dalam lingkungan elektronik. Selanjutnya, pertimbangan untuk membolehkan siswa berhubungan dengan pemakaian komputer melalui model atau papan informasi elektronik. Selanjutnya adalah jangan memaksakan interaksi, misalnya hindari pertanyaan yang semata-mata hanya ingin memperoleh jawaban siswa. Selanjutnya kita beralih ke tujuan pembelajaran berbasis komputer. Pada tujuan pembelajaran berbasis komputer dibagi menjadi 3, yaitu tujuan kognitif, tujuan psikomotorik, dan tujuan afektif. Tujuan kognitif adalah komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana, dengan penggabungan visual dan audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Selanjutnya adalah tujuan psikomotorik, di mana dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa contoh program antara lain simulasi pendaratan pesawat, simulasi perang dalam medan yang paling berat, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah tujuan afektif. Bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan chip, klip, suara, atau video yang isinya mengunggah perasaan, pembelajaran sikap atau afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. Selanjutnya kita beralih ke kelebihan dan kelemahan. Di setiap pembelajaran berbasis komputer pasti ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah pembelajaran berbantuan komputer bila dirancang dengan baik merupakan media pembelajaran yang efektif, dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa dan mendukung pembelajaran individual sesuai kemampuan siswa. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai penyampaian balikan langsung dan materi dapat diulang-ulang sesuai keperluan tanpa menimbulkan rasa jenuh. Selanjutnya adalah kelemahan, di mana kelemahan pembelajaran berbasis komputer antara lain: yang pertama, keterbatasan bentuk dialog atau komunikasi. Keterseringan menggunakan komputer dapat menyebabkan ketergantungan yang berakibat kurang baik. Dan yang terakhir adalah mengurangi sikap interaksi sosial yang seharusnya merupakan bagian penting dalam pendidikan. Selanjutnya kita beralih pada model-model pembelajaran berbasis komputer. Pada pembelajaran berbasis komputer ada 4 model pembelajaran, yaitu yang pertama model drills, model tutorial, model simulasi, dan model instruksional games. Yang pertama model drills. Model drills adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Melalui model drills akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Dengan latihan yang terus-menerus, maka akan tertanam dan kemudian akan menjadi kebiasaan. Selain itu, untuk menanamkan kebiasaan, model ini juga dapat menambah kecepatan, kesempurnaan dalam melakukan suatu, serta dapat pula dipakai sebagai suatu cara mengulangi bahan latihan yang telah disajikan. Juga dapat menambah kecepatan. Dalam melatih siswa, guru hendaknya memperhatikan jalannya pembelajaran serta memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah jelaskan terlebih dahulu tujuan dan kompetensi. Yang kedua, tentukan dengan jelas instruksi pembelajaran. Yang ketiga, pusatkan perhatian siswa pada bahan yang akan atau sedang dilatihkan. Yang keempat, gunakan selingan latihan supaya tidak melelahkan.
dan tidak membosankan. Yang kelima, guru memperlihatkan atau memperhatikan kesalahan-kesalahan maupun kesulitan siswa. Yang terakhir adalah durasi latihan harus menyesuaikan dengan bahasan. Secara umum, tahapan penyajian model drills adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari kemampuan dan performa siswa. Selanjutnya, siswa mengerjakan soal-soal latihan. Selanjutnya adalah program merekam penampilan siswa, mengevaluasi, kemudian memberikan umpan balik. Yang terakhir adalah jika jawaban siswa benar, maka program menyajikan materi selanjutnya, dan jika jawaban salah, maka program menyediakan fasilitas untuk mengulangi latihan yang dapat diberikan secara parsial atau pada akhir keseluruhan soal. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah model tutorial. Tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar siswa belajar secara efisien dan efektif. Adapun fungsi tutorial antara lain, yang pertama, kurikuler, yakni sebagai pelaksana kurikulum. Yang kedua, pembelajaran, yakni melaksanakan proses pembelajaran agar siswa aktif belajar mandiri. Selanjutnya adalah diagnosis bimbingan, yakni membantu para siswa yang mengalami kesalahan, kekeliruan, keterlambatan, dan masalah. Selanjutnya adalah administratif, yakni melaksanakan pencatatan, laporan, penilaian, dan teknis administratif lainnya sesuai dengan tuntutan atau tuntunan program CBI. Yang terakhir adalah personal, yakni memberikan keteladanan kepada siswa. Sedangkan tujuan pembelajaran tutorial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah, mengatasi kesulitan atau hambatan. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar mandiri. Dan selanjutnya adalah pola pengoperasiannya adalah sebagai berikut. Pertama, komputer menyajikan materi dan siswa memberikan respon. Kemudian respon siswa dievaluasi oleh komputer. Yang selanjutnya akan dilanjutkan atau mengulangi tahapan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan atau langkah-langkah pembelajaran berbasis komputer. Model tutorial adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian informasi atau presentation of information. Yang selanjutnya adalah pertanyaan atau respon atau question of response. Yang selanjutnya adalah penilaian respon atau judging of response. Yang selanjutnya adalah pemberian balikan respon atau providing feedback about response. Selanjutnya adalah pengulangan atau remediation. Yang selanjutnya yang terakhir adalah segmen pengaturan pelajaran atau sequencing creation segment. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah model simulasi. Pada model simulasi, pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana tanpa risiko. Yang perlu diperhatikan dalam produksi model simulasi adalah bagaimana membuat simulasi yang dapat menjelaskan materi yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya adalah secara umum. Secara umum, tahapan model simulasi ini dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan. Kedua, penyajian informasi. Ketiga, pertanyaan dan respon jawaban. Keempat, penilaian respon. Kelima, pemberian feedback tentang respon. Keenam, pembatulan. Ketujuh, segmen pengaturan pengajaran. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah instructional games. Instructional games merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer yang dapat memunculkan unsur-unsur simulasi.
Tujuan instruksional game adalah untuk menyediakan pengalaman belajar, memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui permainan yang mendidik. Kemudian karakteristik instruksional games adalah tujuan, kemudian penetapan aturan, kompetisi, kemudian menyediakan tantangan, kemudian khayalan, pengembangan imajinasi untuk memberikan informasi, dan yang selanjutnya adalah keamanan, tidak ada risiko pada bahaya nyata, dan hiburan berperan sebagai penumbuh motivasi. Tujuan dari instruksional games antara lain, permainan dapat digunakan untuk memperoleh beragam informasi, kemampuan dalam hal memecahkan masalah, pengambilan keputusan, kemampuan kerjasama, kemampuan sosial, dan keamanan insidental. Setelah kita membahas tentang model-model pembelajaran berbasis komputer, yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah langkah-langkah pembelajaran berbasis komputer. Pada langkah-langkahnya ada 4 langkah. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi judul program atau title page, yaitu suatu program harus diawali dengan tampilan halaman judul yang dapat menarik perhatian siswa. Judul program merupakan bagian penting untuk memberikan informasi kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari dan disajikan. Yang selanjutnya adalah tujuan penyajian atau presentation of objective. Pada bagian ini menyajikan tujuan pembelajaran, baik berupa standar kompetensi dasar, ataupun indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran tersebut. Penampilan tujuan lebih lengkap, lebih baik, minimal, ditampilkan indikator tujuan yang hendak dicapai. Yang selanjutnya adalah petunjuk atau direction. Direction atau petunjuk biasanya berisi pemberian informasi, cara menggunakan program yang dibuat, diusahakan agar siswa mampu mengoperasikan program tersebut. Hal ini disampaikan agar siswa dengan mudah menggunakan program pembelajaran. Pembelajaran berbasis komputer yang telah kita buat. Semakin rendah tingkat usia siswa atau jenjang pendidikannya, petunjuk harusnya semakin jelas dan lengkap. Kemudian selanjutnya adalah penyajian informasi atau presentation of information, di mana hal ini meliputi mode penyajian atau presentasi yang merupakan bentuk setting penyajian konten, materi, atau informasi baik berupa uraian materi, singkat, dan soal latihan yang dibuat. Model umum dari penyajian informasi biasanya menggunakan keterpaduan informasi visual seperti teks, gambar, grafik, foto, animasi, bagan, chart, table, dan sebagainya, dengan maksud untuk mempermudah pemahaman siswa. Yang selanjutnya adalah panjang teks penyajian atau length of text presentation. Pembuatan teks penyajian dalam sebuah program harus benar-benar diperhatikan karena mempengaruhi kualitas program yang dibuat. Setiap presentasi penyajian, pernyataan soal latihan harus sesingkat mungkin untuk memberikan tambahan frekuensi interaksi siswa. Selain itu, harus memperhatikan keseimbangan antara teks yang disajikan dengan kemampuan monitor untuk penyajiannya. Pernyataan dan opsi jawaban dibuat singkat tapi jelas dan mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah grafik, diagram, dan animasi, warna, serta penggunaannya. Pembuatan grafik, diagram, dan animasi dalam program yang dibuat ditunjukkan untuk menambah pemahaman siswa terhadap materi dan fokus informasi pada materi yang disajikan. Diagram dan grafik digunakan sebagai informasi, analogi, atau sebagai isyarat. Grafik dan animasi sangat efektif untuk menambah daya tarik,
dan perhatian siswa dalam pembelajaran berbasis pada program komputer yang kita buat dengan sistem pembelajaran berbasis pada program komputer. Yang selanjutnya adalah warna dan penggunaannya. Penggunaan warna sangat berhubungan dengan presentasi grafik. Seperti halnya grafik, warna dapat digunakan secara efektif untuk sistem belajar. Penggunaan warna yang sesuai atau harmonis akan berguna untuk menarik perhatian dan memfokuskan siswa. Warna berfungsi sebagai acuan, bukan sebagai bahan yang diutamakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan warna harus kontras dan enak dilihat, tidak samar atau tidak saru. Antara latar belakang dengan gambar, latar belakang dengan warna huruf atau font dan seterusnya. Yang terakhir adalah penutup atau closing. Penutup dapat berupa ringkasan tentang informasi pembelajaran atau berupa keputusan tentang hasil pengajaran soal yang telah dilakukan siswa, seperti sejauh mana keberhasilan pencapaian TASNITED atau batas lulus atau KKM yang telah ditetapkan. Seperti salah dan benar, beberapa soal yang telah dikerjakan, kemudian apakah melanjutkan karena telah mencapai KKM atau harus mengulang karena belum mencapai batas lulus yang telah ditetapkan. Dan untuk selanjutnya, mari kita beranjak pada referensi. Seperti yang Anda lihat, ini adalah tampilan referensi yang kami peroleh selama proses pembuatan makalah, modul maupun presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, mungkin teman-teman sekalian dapat membacanya dari daftar referensi serta kapan kami mengakses informasi-informasi tersebut dari internet. Setelah teman-teman menyimak pembahasan kami tentang media pembelajaran berbasis komputer, maka tahap yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah tahapan evaluasi. Dalam proses evaluasi, di sini kami telah menyajikan dan menyediakan sebuah kuis untuk menguji pemahaman teman-teman tentang apa yang telah kami sajikan. Untuk itu, mari kita mulai tahapan evaluasi sebagai berikut. Baiklah, untuk soal yang pertama, yaitu yang bukan merupakan petunjuk untuk perwajahan teks media berbasis komputer adalah A. Layar atau monitor komputer bukanlah halaman, tetapi penayangan yang dinamis yang bergerak berubah dengan perlahan-lahan. B. Layar tidak boleh terlalu padat bagi kedalaman beberapa tayangan, atau mulailah dengan sederhana dan pelan-pelan dan tambahkan hingga mencapai tahapan kompleksitas yang diinginkan. C. Pilihlah jenis huruf normal, tak berhias, gunakan huruf kapital dan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital semua. D. Jangan memaksakan interaksi, misalnya hindari pertanyaan yang semata-mata hanya ingin memperoleh jawaban siswa. E. Jarak 2 spasi disarankan untuk tingkat keterbacaan yang lebih baik. Menurut Anda, manakah jawaban yang paling tepat? Aku sih Pilih D. Apakah Anda yakin dengan jawaban yang Anda pilih? insya Allah jawaban saya benar. Baik, langsung saja kita pilih D. Selamat, jawaban Anda benar. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Baik, kita melangkah ke soal berikutnya, yang merupakan bentuk penggunaan komputer yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah A. Penggunaan multimedia presentasi, B. Kognitif, C. Psikomotor, D. Afektif, E. Penggunaan instruksi pembelajaran. Manakah jawaban yang Anda pilih?
Aduh, aku bingung. Aku pilih yang mana ya? Yang A atau yang E? Ayo, coba pilih yang mana? Aku pilih yang E aja lah. Apakah Anda yakin dengan jawaban yang Anda pilih? Iya, aku sangat yakin. Baik, kita lihat. Maaf, jawaban Anda salah. Astagfirullahaladzim, Geneng jawaban aku salah, Jan. Maafin aku ya Allah. Baik, kita melangkah ke soal berikutnya. Namun, soal ini adalah soal terakhir. Ya, soal terakhir. Ya udah, nggak apa-apa deh. Baiklah, pada tahun berapakah sejarah berbasis komputer pertama kali? A. 1958 sampai 1966. B. 1966 sampai 1974. C. 1953 sampai 1958. D. 1974 sampai 1982 atau E 1982. Manakah jawaban di antara ini yang paling benar? Aduh, bagaimana ya? Aku takut salah lagi. Kayaknya sih jawabannya C deh. Baik, kita pilih C. Selamat, jawaban Anda benar. Alhamdulillah, makasih Allah. Jawaban aku akhirnya nggak salah lagi. Demikianlah kuis yang dapat kami sajikan pada pertemuan kali ini sebagai model evaluasi pembelajaran. Dengan berakhirnya evaluasi ini, maka berakhir pula presentasi media pembelajaran berbasis komputer dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Success is a journey, not a destination. Believe in yourself. You can if you think you can. Thanks for attention and wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.